Pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama belajar kembali tentang keutamaan ya surat As-Sajdah, di mana hari kemarin sudah kita pelajari bersama-sama terkait dengan keutamaan ya. Di antara sunnah setiap malam adalah kita membaca surat As-Sajdah. Namun sebelum kita mulai, kita ingin absen terlebih dahulu dari daerah mana saja yang sudah menyimak ya live kita. Ya, silakan bisa diketik ya di kolom komentar sudah dari daerah mana saja yang sudah hadir menyimak kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Dari daerah Semarang, Masya Allah. Dari daerah Makassar, Subang, Malaysia. Ada dari Malaysia. Malaysianya dari daerah mana? Ya, dari Bandung, dari Depok, dari Padang, Gresik, Taiwan. Masya Allah ya, sudah semakin banyak ya sahabat Quran yang berasal dari Taiwan pun. Masya Allah, mudah-mudahan bisa istiqomah ya dalam belajar Al-Quran insya Allah. Ya, dari Tangerang. Dari daerah mana lagi nih? Gresik, Tuban, ya, Bandung, dari daerah Garut, ya hadir ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita dan mudah-mudahan bisa nanti menyimak sampai akhir ya, insya Allah. Tapi kita akan belajar, pelajaran kita pada hari ini adalah melanjutkan ya pembahasan kita terkait dengan keutamaan surah As-Sajdah. Nah, di antara faidah dari Quran surat As-Sajdah ini yang pertama adalah Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, la yumakkinu al-abdu hatta yubtala ya. Seseorang hamba itu ya tidak akan mungkin dia diberi kekuasaan ya hingga dia diuji. Ya, seseorang itu tidak akan mungkin diberi kekuasaan hingga ada ujian. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka pasti ada ujiannya. Kalau kita ingin ada yang namanya ya naik level kehidupan kita, itu pasti ibtala, ya, dia pasti diuji. Ya, dalam hal apapun, kalau kita menginginkan kebaikan, pasti ada ujiannya. Itu rumus. Itu rumus. Kita ingin kebaikan, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin apapun itu, ya, dalam kehidupan ini, dalam bab kehidupan, selalu ada ya ujiannya. Ya, selalu ada ujiannya dalam kehidupan. Dalam bab ibadah ada juga ujiannya. Seseorang ingin sholat qiyamul lail, ada ujiannya tidak? Seseorang ketika dia menginginkan qiyamul lail, ada ujiannya tidak? Oh ada, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa bangun, bisa tidak. Seseorang ingin baca Al-Quran, ada ujiannya tidak? Ada, ya. Ada juga ya. Ya. Pasti ada ujiannya juga. Kita mau ngafalin Quran, ada ujiannya tidak? Ada ujiannya. Kita mau melakukan ibadah, ada ujiannya? Ada ujiannya. Setiap dari amalan yang kita lakukan itu pasti akan selalu ada ujiannya. Kita hadir live malam hari ini, ada ujiannya tidak? Ada, ya. Apakah malas? Apakah ya ada halangan, ya?
Apakah ada banyak hal ya. Ya, pokoknya ada aja ujiannya ya. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, la yumakkinal abdu hatta yubtala. Kalau seseorang hamba itu ya tidak akan diberi kekuasaan atau sesuatu itu kecuali pasti akan diuji. Ya. Wala yasiru imaman illa bisabri wal yakin. Dan tidaklah seseorang itu ya menjadi seorang pemimpin illa bisabr wal yakin, kecuali dengan kesabaran dan keyakinan. Jadi kita itu tidak akan ya mendapatkan apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Dalam konteks ini ya, Imam Syafi'i memberikan contoh adalah pemimpin ya. Nah, dalam konteks ini Imam Syafi'i memberikan konteksnya pemimpin. Ya. Nah, tidak mungkin ya Allah berikan itu semua kecuali dengan dua hal. Apa dua hal itu? Bisabar, dengan kesabaran, wal yakin, dan dengan keyakinan ya. Jadi seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia harapkan dan dia inginkan dengan apa? Dua hal. Ya, dengan apa? Dua hal. Sabar dan yakin. Nah, gitu ya. Kita itu akan mendapatkan apa yang kita inginkan kalau sudah punya dua hal. Pertama, sabar. Kedua, yakin. Ya, pertama, sabar, dan kedua, yakin. Ya. Ini rumus ya dalam kehidupan. Ya, jadi hidup kita itu harus penuh dengan kesabaran dan keyakinan. Ya. Tidak bisa salah satunya saja. Ya. Tidak bisa sabar saja. Ada orang yang sabar, saya mah sabar aja Ustadz. Tapi dia nggak pernah yakin. Dia nggak yakin. Ya, dia nggak yakin bahwasannya misal kesulitannya akan berakhir. Dia tidak yakin bahwasannya masa depan akan menjadi miliknya. Dia tidak yakin bahwasannya hidupnya bisa berubah, tapi dia sabar. Ya sabar gitu. Ustaz, saya sabar, tapi tadi dia tidak yakin. Atau dia sebaliknya, dia yakin. Ya, dia yakin. Dia sangat yakin. Ya, saya pasti akan di masa depan pasti akan berubah. Saya akan ya mendapatkan kebaikan dari Allah. Saya akan sukses. Saya akan ya mendapatkan berbagai macam ya kemudahan. Dia yakin, tapi dia tidak sabar. Dia yakin ya, tapi dia tidak sabar. Gak akan bisa dapat. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ya menyebutkan kepada kita bahwasannya menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwasannya seseorang itu hanya bisa sukses dengan kesabaran dan keyakinan. Keduanya harus kita miliki. Kita sabar dalam menjalani kehidupan ini dan kita pun memiliki keyakinan dalam menjalani kehidupan ini. Dua-duanya harus ada, sabar dan yakin. Ya, sabar dalam menjalani ujian kehidupan, sabar dalam menjalani kehidupan dan yakin bahwasannya kehidupan kita akan berubah, ya. Bahwasannya Allah akan berikan ya petunjuk kepada kita. Allah akan membimbing kita. Ya. Allah akan menunjukkan jalan kepada kita, yakin. Nah, dua hal ini harus ada, sabar dan yakin. Tidak boleh ada salah satunya. Misalkan hanya yakin saja. Dia yakin tapi nggak sabaran. Bisa tidak? Nah, tidak bisa juga. Ya, dia yakin tapi dia tidak bisa sabar. Nah, maka keduanya harus dimiliki oleh kita, kesabaran dan keyakinan. Wa qara'a qaulihi ta'ala. Dan kemudian
Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membaca ayat. Ya, membaca ayat. Apa bunyi ayatnya? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Nah, ini di dalam Quran surat As-Sajdah yang kita bahas ya. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ, dan kami jadikan di antara mereka a'immah, para pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk bi amrina, dengan kehendak kami, ya, dengan ya perintah-perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka itu ya sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi dua hal yang harus ada dalam kehidupan tadi kan. Nih, tadi ya, sabaru dan yuqinun. Sabar dan yakin. Nah, ini harus ada dalam kehidupan kita. Ya, harus ada dalam kehidupan kita. Kesabaran dan keyakinan. Ya, kesabaran dan keyakinan. Nah, taib. Kemudian lihat lagi ya di sini. Min rahmatillahi ta'ala bil abdi an yudhiqahu syai'an minal bala'i fid dunya liyatubu wa yarji'a ilaihi. Qala ta'ala walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Perhatikan. Ini betapa surah As-Sajdah ini bisa menjadi petunjuk bagi kita semua. Min rahmatillahi ta'ala, di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba, an yudhiqahu syai'an minal bala fid dunya. Perhatikan ya di sini. Ini menarik ya. Di antara rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seorang hamba. Nah, jadi kita pengen gak sahabat Quran diberikan kasih sayang oleh Allah, disayangi sama Allah subhanahu wa ta'ala di dunia? Pengen gak disayang sama Allah subhanahu wa ta'ala? Pengen gak kita jadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, di sini disebutkan wa min rahmatillahi ta'ala, dan di antara kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para hamba-hambanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan sesuatu dari ujian di dunia. Kemudian dengan ujian tersebut manusia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita pengen lihat ya kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Apa tujuan Allah menguji kita? Tujuan Allah menguji kita itu adalah rahmatnya, kasih sayangnya, agar kita semua liyatubu, bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah timpakan musibah dan Allah timpakan ujian itu agar kita mau kembali pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang manusia itu butuh yang namanya ujian, butuh yang namanya ditegur. Karena seringkali manusia merasa ya nyaman-nyaman saja, aman-aman saja, merasa bisa, merasa mampu. Ya, padahal ya dirinya ternyata ya ada banyak hal yang mereka harus perbaiki, sehingga akhirnya Allah uji supaya manusia itu kembali itu kepada Allah. Nah, di dalam Quran surat As-Sajdah ayat 21 disebutkan walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya akan menguji kalian ya
minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, ya, dan pasti kata Allah akan kami timpakan ujian kepada mereka, ya, dengan sebagian siksa yang Allah siapkan di dunia sebelum datangnya azab di neraka nanti, ya, yang lebih besar lagi, la'allahum yarji'un, agar kita semua kembali kepada Allah. Jadi kenapa Allah menguji kita? Ya, kenapa Allah menguji kita? Jawabannya karena Allah ingin kita kembali. Kenapa hadir berbagai macam ujian-ujian dalam kehidupan kita itu? La'allahum yarji'un, ya, supaya kita semua datang kembali pulang kepada Allah. Mungkin ketika tidak ada ujian ini, akhirnya kita tidak kembali pulang. Mungkin ketika tidak diuji, ya, mungkin kita merasa nyaman-nyaman saja. Tapi diuji sama Allah, diuji dengan sakit, akhirnya kita merasakan, ya Allah, ini ujian, ya, bagi saya. Ya, akhirnya ketika sakit, ya, banyak beristighfar akhirnya. Coba kalau kita sehat, kadang lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diuji sakit sedikit saja, diuji demam saja, oh langsung istighfar, langsung minta ampun gitu kan, langsung taubat. Dengan adanya ujian itu manusia jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada ujian, kayaknya kita lempeng-lempeng aja ya. Kayaknya kita nyantai-nyantai aja, santai-santai aja. Nah, Allah hadirkan ujian itu supaya kita la'allahum yarji'un, supaya Allah, ya, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ujian itu banyak jenisnya, diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah. Ya, dalam Quran surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Walanabluwannakum, dan kami akan uji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, bisyai'in, dengan segala sesuatu. Minal khauf, dari ketakutan, walju, ya, kekurangan makanan. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Wal anfusi, kekurangan jiwa, ya, diuji dengan kematian atau jiwa. Was samarat, kekurangan buah-buahan. Hari ini kita diuji, ya, dengan berbagai macam peperangan yang sedang terjadi. Kita diuji dengan ketakutan juga, al-khauf. Ya Allah, ini kalau perang nggak segera berakhir, ini seperti apa ya Allah? Ya, ada kabar kita nanti akan menghadapi perang dunia ketiga. Ya, akan ada kabar, ya, kita, ya, akan krisis energi, krisis ekonomi. Wah, banyak sekali ujian-ujian, ya. Ya, akhirnya kita semua takut. Ya. Akhirnya kita merasakan ketakutan, ya. Itu salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tujuannya apa? Adanya semua isu-isu yang terjadi hari ini tidak lain dan tidak bukan agar kita segera kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un, agar kita ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum hari itu datang. Ya, sebelum hari kiamat itu datang, sebelum akhir zaman itu datang, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi ujian bukan menguji seberapa kuat diri kita. Ya, Allah ketika menghadirkan ujian kepada kita bukan ingin melihat seberapa kuat kita, tapi Allah hadirkan ujian dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk melihat seberapa kuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak, ya, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya itu. Ya, Allah menghadirkan ujian kepada kita semua bukan ingin melihat seberapa kuat diri kita, tapi Allah ingin melihat, ya, seberapa banyak kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasannya tidak ada manusia yang sanggup menjalani ujian itu kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada manusia yang sanggup memikul beban yang
beban ujian yang berat kecuali dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya Allah memberikan kita ujian bukan karena kita ya bisa menjalani ujian itu. Allah bukan ingin melihat seberapa kuat diri kita, bukan. Tapi Allah memberikan ujian kepada kita untuk agar kita la'allahum yarji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat senang ketika hamba-hambanya ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat senang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang mengalami ujian dalam kehidupannya dan dia ya ketika diuji kembali kepada Allah dengan kalimat istirja, alladzina idza asabatu musibah. Adapun orang-orang yang dia ketika ya ditimpa musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mereka mengembalikan semua ujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang harus ya kita tanamkan dalam kehidupan kita ketika kita diuji. Kembalikan ujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembalikan ujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Istirja, ya, mengembalikan ujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Plus juga ya, kita juga berdoa ya ketika diuji itu. Apa doanya? Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diuji, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Ya Allah, ajurni fi musibati, berikanlah aku pahala atas ujianku ini, wa akhluf li khairam minha, dan gantilah dari ujian yang hadir kepada diri kita semua dengan yang lebih baik daripada ujian itu. Ganti, minta ganti yang lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, ya berikanlah aku pahala dibanding di ujian yang Engkau berikan kepadaku, dan wa akhlif li khairam minha, gantilah dengan yang lebih baik ya. Ya Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Nah, ini doa yang sangat dianjurkan dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa ini diajarkan kepada siapa? Ummu Salamah ya, radhiyallahu anha. Satu ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha ya kehilangan suami yang dia cintai. Ummu Salamah kehilangan suami yang sangat dicintainya. Sampai-sampai dia mengatakan, rasanya tidak ada lagi suami yang lebih baik daripada suamiku. Maka ketika mendengar ya perkataan Ummu Salamah itu, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Dan Ummu Salamah ini membaca doa itu. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas ujian yang menimpaku dan gantilah dengan yang lebih baik. Gantilah ujian itu dengan yang lebih baik. Apa hasilnya? Ya, kita tahu bahwasannya kelak Ummu Salamah ya mendapatkan suami yang lebih baik daripada suaminya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menikah dengan Ummu Salamah. Adakah suami yang lebih baik daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu tidak ada. Tentu tidak ada. Nah, dari sini ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Perhatikan ya, di dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, a'dadtu li ibadis salihina ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Rawahu Ahmad wa sahahahu al-Albani.
Perhatikan, ya, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi hadisnya? Ya, bunyi hadisnya adalah aku menyiapkan aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatira ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbertik di hati seorang hamba. Ya. Dan ini kita lihat ini tafsir dari hadis, tafsir dari ayat yang bunyinya di dalam Quran surat As-Sajdah. Nanti ada ayat yang bunyinya, nih ayatnya bunyinya nih. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ayat 17 ya. Ayat 17. Fala ta'lam, maka tidak seorang pun mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa-apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan mata mereka. Tidak ada yang tahu rahasia surganya Allah Subhanahu wa taala yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Saking indahnya surga sehingga tidak ada satupun, kata Allah, fala ta'lamu nafsun, tidak ada satupun jiwa yang bisa melihat apa yang ada di sebalik yang tersembunyi dari surga itu, min qurrati a'yun. Dari berbagai macam nikmat-nikmat yang menyenangkan mata mereka. Dan surga dia itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbertik di hati seorang hamba. Jadi surga itu luar biasa sekali. Tidak ada sesuatu yang terpikirkan sebelumnya. Salah satunya ada satu kitab judulnya hadhil bilad hadhil afrah ila hadhil arwah ila biladil afrah, karya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan tentang buah-buahan yang ada di surga, buah-buahan yang ada di surga. Dalam kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hadhil arwah ila biladil afrah, disebutkan kalau kita ngambil satu buah di surga itu, kita petik buah itu, maka buah itu ketika kita buka buah itu, satu buah itu akan isinya itu ada 7 buah. Ini misalkan saya ngambil buah apel, ketika apel itu dipotong atau apel itu dimakan, dibuka itu berubah menjadi 7 jenis atau 7 macam yang rasanya berbeda-beda. Dan kita jangan bayangkan makan kita di surga itu dengan di Indonesia sama, beda. Karena nanti ketika kita makan di surga, satu gigitannya itu akan bertambah nikmat. Kalau kita kan makan 1 sendok biasa aja, suapan kedua, makan pertama mungkin enak sekali makanan itu, suapan kedua enak, suapan ketiga enak, suapan keempat biasa aja. Rasanya udah familiar di lidah kita. Tapi kalau surga itu satu suapan ke suapan yang lain itu sangatlah nikmat. Tidak berkurang, malah bertambah nikmat dan bertambah nikmat kelezatannya. Itu salah satu keajaiban atau hal yang luar biasa menakjubkan dari surga itu. Di hadis yang lain nanti kita temukan ada
Ya, salah satu buah di surga itu yang ketika dibuka buahnya itu isinya itu adalah pakaian. Ya, isinya itu adalah pakaian ya. Baju ya, baju baru ya, Masya Allah. Jadi ketika buka buka buah ya ternyata isinya pakaian ya, dan kita bisa pakai pakaian itu. Salah satu yang lain ya pernah kita jelaskan juga di sini. Salah satu keistimewaan surga ya. Salah satu keistimewaan surga adalah kita bisa pergi ke pasar ya. Ya, ada pasar di surga ya. Nah, itu pernah kita bahas ya. Taib ya, kita lanjut lagi ya. Perhatikan di sini ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u bi alif lam mim tanzil sajadah. Wahal ata 'alal insan ya. Wahal ata 'alal insan yaumul jum'ah fi salatil fajr. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi alif lam mim tanzilus sajdah wa hal ata 'alal insani yaumal jum'ah fi salatil fajr. Nah, perhatikan di sini hadisnya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang selalu membaca alif lam mim tanzilus sajdah, surat as-sajdah ya di rakaat pertama, wahal ata 'alal insan, dan surat al-insan di hari Jumat ya di salat fajar ya. Jadi salat subuh di hari Jumat ya Rasulullah ya rakaat pertamanya baca surat apa? Baca surat as-sajdah. Ya. Rasulullah SAW membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat kedua setiap hari Jumat ya pada sholat subuh. Ada yang pernah mengalami sholat berjamaah? Rakaat pertamanya imamnya baca As-Sajdah, rakaat kedua imamnya baca Al-Insan. Ada yang pernah mengalami? Kalau ada yang mempraktekkan mungkin di Indonesia udah banyak batuk ya. Udah banyak yang batuk ya. Oh, jamaah ini lama banget imamnya ini ya, ditandain ya. Masjidnya nggak usah kita kunjungin lagi ya. Ya, tapi alhamdulillah kalau sering ya bersyukur kepada Allah, atau pernah mengalami alhamdulillah. Nah, harusnya ini memang kita harus biasakan ya di dalam sholat kita ya, biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari sholat Jumat ya, nanti sholat subuh Jumat rakaat pertama baca as-sajdah, rakaat kedua baca al-insan. Berarti dua surat ini harus familiar dengan kaum muslimin ya, harus familiar dengan kita kalau kita pengen jadi ahlul Quran ya, harus familiar ya. Taib. Itu pertama ya, suka dibaca surat As-Sajdah ketika sholat ya, sholat subuh hari Jumat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra As-Sajdah wal Mulk. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW itu tidak pernah tidur sampai Rasulullah membaca pertama surat As-Sajdah dan kedua surat Al-Mulk. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi as-Sahihah. Jadi Nabi SAW tidak akan pernah tidur sebelum membaca surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah. Ya, ini sunnah yang hari ini juga banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, di mana alhamdulillah mungkin di sebagian dari kita sudah familiar ya dengan surat Al-Mulk dibaca sebelum tidur. Nah, tinggal tambah lagi satu sunnah lagi, ada surah As-Sajdah ya, surat As-Sajdah. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra As-Sajdah wal Mulk. Ya, adalah Nabi SAW tidak pernah tidur
sebelum Nabi SAW membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Berarti dua surat ini harus kita biasakan ya. Walaupun nanti ada surat-surat yang lain yang Rasulullah SAW biasa baca sebelum tidur, yaitu surat Al-Isra. Ya, surat Al-Isra pun ya, selalu Nabi baca sebelum tidur ya. Ya, kalau kita sebelum tidur baca surat Al-Isra, surat Al-Mulk, ya, surat As-Sajdah udah tidur duluan. Ya, udah tidur duluan ya. Ya, kayaknya belum selesai aja Al-Mulk kadang-kadang udah ketiduran ya. Nah, Nabi banyak ya bacaan doa-doa yang dibaca ya oleh Nabi SAW ya adalah surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah. Ya, dan surat Al-Isra. Ya, kemudian Al-Kafirun, kemudian Trikul, kemudian ya tadi Trikul 3 kali, Al-Kafirun, As-Sajdah ya, Al-Mulk, Al-Isra. Ya. Nanti bangun tidurnya baca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya, ya itu Rasulullah SAW yang dalam berbagai macam kondisi ya selalu bersama Al-Quran. Nah, itu hikmahnya ya. Ya, Rasulullah SAW itu adalah sosok yang selalu bersama Al-Quran apapun aktivitasnya ya, bahkan tidurnya pun ya penuh dengan ya nuansa Al-Quran, bahkan tidurnya pun ya tidak mau lepas dari Al-Quran ya. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu ya berkata, ditanya ya bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ummul Mukminin menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Qur'an. Jadi apapun itu kondisinya ya Rasulullah selalu bersama Al-Quran. Ya mau tidur pun ya penuh dengan nuansa Al-Quran. Ya ini yang kita coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paginya kita bersama Quran ya. Subuh kita bersama Quran. Ya malam kita bersama Al-Quran. Ya zuhurnya bersama Quran ya. Apapun kondisinya terus kita bersama Al-Quran. Ya, bahkan tidak jarang saya temukan ayah bunda di sini yang Masya Allah ya spirit bersama Al-Qurannya sangat tinggi. Ya setelah ikutan live kita ya pagi ya tadabur, ikutan lagi live tahsin. Nanti ya malamnya zuhurnya dia ikutan lagi tahsin di mana. Asarnya dia ngaji lagi ya, maghribnya dia ngaji, isyanya dia ngaji lagi, hari ini pun malamnya dia ngaji lagi. Ya, maka ya itu ya kondisi yang tentu sangat bagus ya, sangat baik karena akhirnya ya kita itu ya terisi waktunya dengan Al-Qur'an. Karena kata para ulama ketika kita dekat dengan Al-Qur'an maka hakikatnya kita sedang menghabiskan waktu dengan Allah ya. Kebersamaan kita dengan Al-Quran itu ya adalah kebersamaan dengan Allah ya, kalau kita pengen tahu kita itu bersama Allahnya berapa lama ya lihat aja ya, kalau kita ngajinya cuma 5 menit ya berarti bersama Allahnya cuma 5 menit ya. Kalau misalnya ngajinya 1 jam berarti kebersamaan bersama Allahnya 1 jam. Kalau ngajinya 2 jam ya berarti kebersamaan dengan Allah ya 2 jam. Semakin banyak ya dia menghabiskan waktu untuk Al-Quran maka semakin banyak pula ya kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitu ya. Ya, taib. Kemudian kita lihat ya Allah berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ini, Allahul ladzi
khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, di hari 6 masa atau 6 hari. Min yaumil ahad ila akhir yaumil jum'ah. Dari hari Ahad sampai nanti akhirnya itu hari Jumat. Wal yaumul wahid min hadhil ayyamus sittah. Miqdaru alfus sanatin min sinina dunya. Dan memang satu harinya itu setara dengan alfus sanatin min sinina dunya. Ini menurut tafsir Al-Qurtubi. Satu harinya Allah itu setara dengan 1000 tahun di tahun-tahun di dunia satu tahunnya itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Masya Allah ya. Kemudian terakhir nih, poin terakhir yang bagi ala makhluk tanzihil khaliqi amma la yaliku bihi subhanah. Qaqaul ba'duhum fi du'aihim ya muntaqim. Ya muntaqim. Wassahih ya dzal intiqam li'annahu subhanahu la yantaqimu illa minal mujrimin wa rahmatihi sabaqat ghadab. Ghadabuhu. Wa rahmatuhu sabaqat ghadabuh. Sudah semestinya kita itu sebagai makhluk selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apapun yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 22, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, summa a'radu anha, kemudian dia berpaling darinya, inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Quran surat As-Sajdah ayat 22. Masya Allah ya. Nah ini alhamdulillah surat As-Sajdah untuk previewnya sudah selesai malam hari ini. Bagian kedua tinggal kita lihat bagaimana akhirnya kita bisa menghafal surat ini Kita lihat kemarin sudah kita hafal ayat 1 dan ayat 2. Sekarang harusnya masuk ayat kedua, tapi mayoritas pagi mungkin sudah hafal ayat 1 dan ayat 2. Sekarang kita maju ke ayat ketiga insyaallah Ayat ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca ayat 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin.
Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Nah, di ayat ketiga, am yaquluna iftarah. Am yaquluna iftarah. Diulang-ulang 3 kali. Kita hafalkan ya sampai sini. Am yaquluna iftarah. Baca bersama-sama. Am yaquluna iftarah. Am yaquluna iftarah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Am yaquluna iftarah, sampai sini ya. Am yaquluna iftarah. Am yaquluna iftarah. Siapa yang sudah hafal? Boleh ketik angka 1. Yang sudah hafal boleh ketik angka 1. Ini ya. Am yaquluna iftarah. Bal huwal haqqu mir rabbika. Kadang tambah sampai sini. Tapi kita tambahnya sampai sini aja dulu. Am yaquluna iftarah. Saya tadi mendapat kiriman ya. Saya lihat ya di salah satu tayangan ya di salah satu media sosial tentang seseorang ya. Yang beliau itu talaki kepada Syekh Abdullah Jarullah. Syekh Abdullah Jarullah ini adalah seorang ulama ya Al-Quran yang menjadi rujukan ya para qari untuk belajar di Madinah. Jadi beliau ulama Al-Quran, ulama ya qari'ul Quran ya Masya Allah, yang menjadi rujukan ya bagi para pembelajar Al-Quran di dunia. Belajarnya ke Syekh Abdullah Jarullah di Madinah hari ini ya. Jadi rujukan orang-orang yang belajar Al-Quran. Menariknya, Syekh Abdullah Jarullah itu seorang dokter. Ya, seorang dokter, bukan ulama yang awalnya bukan ulama banget gitu ya. Seorang dokter, beliau dokter. Ketika itu beliau ya sedang berkuliah di Fakultas Kedokteran. Ya, kuliahnya di Fakultas Kedokteran ya Syekh Abdullah Jarullah ya, bukan imam ya, guru-guru dari imamnya para Masjid Nabawi, imam di Masjid Nabawi. Dan beliau ngambil spesialisasinya kedokteran. Dan beliau setorannya dulu ngafalin Qur'annya kepada Syekh Ali Al-Hudhaifi yang sekarang menjadi imam senior di Masjid Nabawi. Ya, Syekh Ali Al-Hudhaifi itu imam senior di Masjid Nabawi. Ya, satu ketika ya kata beliau, beliau mau ujian. Dan ujiannya itu menentukan lulus atau tidak ya di kedokteran, di Fakultas Kedokteran itu. Satu ketika beliau ya dihadapkan dengan pilihan, satu
tetap hadir ke majelis talaki beliau, tetap hadir ke setoran ke Syekh Ali Al-Hudzaify, atau belajar di malam hari begitu ya, mempersiapkan ujian. Ya, mempersiapkan ujian. Pilihannya hanya dua, ya. Apakah tadi ya, setor ke ustadznya, ke gurunya, ke Syekh Ali Al-Hudzaify, atau ngafalin, ya, menghafal untuk ujian besok. Kira-kira kalau kita dipilihkan dengan dua hal tadi, hadir ke majelis Al-Quran atau besok ujian, mempersiapkan ujian, pilih yang mana? Mau milih yang mana kira-kira? Besok ujian, dan ini menentukan lulus atau tidaknya. Ya, menentukan lulus tidaknya ujian kita. Kita mau belajar aja di rumah atau mau datang talaki. Dan kita tahu bahwasannya ujian kedokteran itu susah, sulit, yang ngapalin materinya banyak sekali. Banyak sekali. Ya, pasti dari kita akan lebih condong, lebih konsisten, ya, ngafalin pasti, nggak mungkin ya datang ke majelis ilmu. Pasti semuanya ngafalin, nggak mungkin ya. Ya sedikit lah yang hadir ke majelis ya, talaki dan sebagainya. Apalagi diberikan pilihan yang sulit. Makanya akhirnya beliau ya, di saat 80 orang lain ya fokusnya belajar, beliau akhirnya udahlah, saya datang talaki aja, kata beliau, ke Syekh Ali Al-Hudzaify sampai larut malam. Setelah larut malam, beliau akhirnya pulang ke rumah dan benar nggak sempat belajar. Sempat belajar ala kadarnya saja, beliau baca-baca gitu. Kemudian tes ujian. Ketika tes ujian, ya beliau akhirnya isi satu persatu soal dan sebagainya, diumumkanlah di papan pengumuman. Dari 80 orang itu, yang lulus hanyalah satu orang. Yang lulus hanyalah satu orang. Dan yang lulus adalah beliau. Yang lulus hanyalah beliau. Dari 80 orang itu, yang lulus hanyalah beliau. Padahal beliau nggak belajar. Allahu Akbar. Itu dari barokah dari Al-Quran, kata beliau. Beliau akhirnya menyampaikan kisah ini di salah satu maqta. Ya, salah satu maqta itu salah satu potongan video. Beliau bilang, Al-Quran itu ya yang menjadikan saya sebagai seorang dokter. Ya, dengan barokahnya Quran. Nah, suatu ketika ada muridnya, ya murid Syekh Abdullah Jarullah itu talaki kepada beliau. Talaki kepada beliau. Talakinya satu hari nunggu giliran untuk beliau bisa talaki, muridnya itu bisa sampai 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam nungguin gitu di Masjid Nabawi, diem. Kan orang setoran. Giliran beliau ketika beliau mau talaki gitu ya, baca satu ayat. Kata beliau bacanya cuman misalkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Hasbuk, kata syairnya. Cukup. Kebayang nggak nunggu 2 jam atau 3 jam hanya untuk dibenarkan bacaan satu ayat saja. Dan hanya diperbolehkan baca seayat. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu beliau hanya diizinkan setiap ketemu tunggu 2 jam, setoran 1 ayat. Besoknya nanti tunggu lagi setoran 1 ayat. Terus gitu. Selama bertahun-tahun. Akhirnya muridnya itu protes ke gurunya. Ya, muridnya protes ke Syekh Abdullah Jarullah. Ya Syekh, kenapa saya ini belajar ya hanya bisa talaki hanya 1 ayat? Saya nunggunya sampai 2 jam, 3 jam gitu beliau.
Kata beliau jawabannya, dulu ada imamul qiraah, imamnya para ahli qiraat, Imam Syu'bah. Ya. Yang setoran kepada gurunya, menamatkan talakinya bersama gurunya itu berapa tahun? 30 tahun. Untuk membaca ya dari surat dari basmalah awal Al-Fatihah sampai nanti minal jinnati wan nas surat An-Nas selama 30 tahun. Setorannya. Setoran bacaan ya, setoran hafalan 30 tahun dan sehari cuma boleh satu ayat. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Sehari cuma boleh satu ayat. Nah sama dengan yang kita lakukan ya, hari ini misalkan kita menghafal surat As-Sajdah. Saya kadang-kadang nggak fokus kepada cepat-cepatan ya hafal, tapi ya nikmati aja. Barangkali cuma satu ayat yang kita hafal. Ya barangkali nanti baru dua ayat yang hafal gitu kan. Barangkali 3 ayat yang hafal. Barangkali tadi ayat ketiga cuman kita hafalin segini aja. Am yaqulu naftaroh gitu kan hari ini. Ya. Setorannya ya. Masya Allah. Bisa jadi beresnya nggak tahu kapan. Ya, sampai akhirnya ada muridnya itu agak sedikit ngeyel gitu kan ya. Bilang ke beliau, ya Syekh, fastabiqul khairat. Kan kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Bukankah kita harus berlomba dalam kebaikan? Saya pengen banyak gitu kan setorannya. Apa jawaban dari Syekhnya? Apakah kamu lebih baik daripada Imam Syu'bah? Emang kamu lebih cerdas dari Imam Syu'bah? Dibalikin lagi. Imam Syu'bah saja yang ahli dalam bidang qiraah, setoran ke gurunya satu hari satu ayat selama 30 tahun. Nah kamu siapa gitu? Kamu udah lebih mahir daripada Imam Syu'bah atau belum? Seketika saya diam kata beliau ya. Jadi kalau talaki bersama guru-guru ya siapapun itu, ya guru-guru kita semua yang mengajarkan Al-Quran, ya banyak di TikTok ada. Ya, ada Ustadz Ghifari, ada Ustadz yang lain ya. Ya, harus sabar memang talaki itu. Ya, harus sabar ya. Ikutan setoran ya, itu memang harus bersabar. Ya. Jangan pengen instan ya, jangan pengen buru-buru ya. Jadi hari ini kita hafalkan satu penggal kata saja, am yaquluna naftarah. Segitu aja. Ayat 1, 2 dan sedikit ayat ketiga. Kalau sisanya ya Bunda ya sudah lebih hafal, sudah hafal Ustaz ayat 3, alhamdulillah. Ya. Yang kita perlukan adalah keistiqomahan dalam menghafal Al-Qur'an. Nanti Allah sendiri yang enggak sabar ya, kita pengen hafal. Kata Allah, ini lama banget ngafalin Quran. Udahlah diinstal sama Allah. Ya. Karena ngafalin Al-Quran itu bukan tentang ya kita yang mampu menginstal Al-Quran, memasukkan Al-Quran dalam hati. Tapi Allah lah yang memasukkan Al-Quran itu ke hati kita. Surah Al-Qiyamah. Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwama ayahsabul insanu allan najma'a 'idhama bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza badiqal basar ya wa khasafal qamar inna alaina jam'ahu wa qur'ana ya fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Yang ngumpulin Al-Qur'an di hati kita itu ya bukan kita, bukan kemampuan kita, tapi Allah. Yang menginstal Al-Qur'an dalam hati kita, yang membuat kita bisa hafal Al-Qur'an itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kalau kita ngafalin lambat, biar Allah sendiri yang ini lambat banget ngafalin Quran, udah saya kasih kata Allah.
Karena kita itu ngapalin Quran hanya sebatas ikhtiar saja, memperbanyak ayat, ngulang-ngulang ayat, sisanya nanti Allah yang akan himpunkan Al-Quran itu di hati kita. Ya, tugas kita mah cuma ngulang aja. Ya, kenapa? Karena tujuan dan fokus kita menghafal Al-Quran itu ya adalah memperbanyak ya membaca Al-Quran. Semakin banyak ya semakin bagus. Ya, kita bisa lihat ya mungkin ketika kita menghafal As-Sajdah ini ya nggak mungkin kita hafal kalau nggak ngulang banyak. Ya bisa ngulangnya bisa 2 kali, bisa 10 kali, bisa 20 kali. Bahkan standarisasi ya seseorang itu dikatakan hafal itu kalau dia sudah mengulang 300 kali. Itu patokannya ya. Patokannya kalau kita sudah mengulang 300 kali ya maka ya kita itu baru dikatakan hafal. Kalau baru ngulang 1 kali, baru ngulang 20 kali udah bilang Ustadz saya nggak hafal, saya bodoh, saya nggak mampu. Itu baru juga ngulang 20 kali. Sedangkan standarisasi ngulangnya berapa? 300 kali. Jadi kalau pengen benar-benar hafal dan gak pernah lupa ya surat As-Sajdah ini ulang aja 300 kali. 300 kali ya. Saya punya almarhumah nenek ya. Nenek saya itu kalau baca surat Yasin itu cepat sekali ya. Sampai saya sendiri gak bisa ngimbangin beliau. Saking sudah hafalnya di luar kepala itu kalau baca Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalina ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma atahum dan seterusnya. Itu cepat sekali ya saking udah banyak ya baca surat Yasin. Wallahu alam berapa kali ya. Bisa ribuan mungkin ya baca surat Yasin sehingga ketika baca tuh cepatnya luar biasa karena sudah fasih di lisannya. Saking sering diulangnya. Ya diulang-ulang. Nah tugas kita dalam membaca surat As-Sajdah ini, menghafal surat As-Sajdah ini ya niatkan untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW di setiap malam kita, bahwa Nabi sebelum tidur ya doanya adalah surat As-Sajdah. Dan Nabi di hari Jumat tadi membaca surat As-Sajdah plus juga surah Al-Insan ya. Juga membaca suratul Insan. Ya begitu ya sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Masya Allah ya. Kita mudah-mudahan bisa istiqomah ya menghafal Al-Quran. Tugas kita adalah memperbanyak ya membaca kalamullah. Itu saja tugas kita. Sisanya nanti hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Ya, begitu ya. Masya Allah. Baik sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini ya. Insya Allah selanjutnya nanti kita besok bertemu lagi dalam kajian Tadabbur Quran harian ya insyaallah. Dan kita ingin menginfokan yang belum ikutan ya, barangkali ada yang belum ikutan kelas ya, dalam artian kelas tadabbur ayat-ayat tentang surga ya, masih ada kesempatan bagi yang mau ikut ya. Kelasnya insyaallah nanti dimulai tanggal 6 sampai tanggal 10 April 2026. Ya, insya Allah kita akan belajar tentang surga ya, mengkaji ayat-ayat tentang surga selama 5 hari. Insya Allah sholat khusyuk akan ada lagi ya, insya Allah dalam waktu dekat nanti yang mau ikutan tadabbur sholat khusyuk ya, season ke-6 berarti kalau nggak salah ya, bulan ke-6 insya Allah kita pun akan adakan juga untuk tadabbur sholat khusyuk ya. Sementara kita akan ada dulu tadabbur eksklusif tanggal 6 sampai tanggal 10 April 2026 insyaallah. Salat khusyuk nanti akan diinfokan karena masih banyak ya pertemuannya. Terakhir kita sampai ke bab tentang ruku ya. Bab tentang ruku. Insyaallah ya.
alhamdulillah dari infak yang terkumpul dari ayah bunda, bang kakak sekalian dalam program-program ini, kita insya Allah akan distribusikan ya untuk penggajian ya, memberikan kafalah atau intensif para guru ngaji yang akan mengajar di Quranic Center Nabawi kita. Ya, kita sedang membangun proyek amal Quranic Center. Ya, masih banyak ya proyek kebaikannya, salah satunya wakaf. Sebetulnya wakaf masih kita buka ya. Wakaf tanah masih banyak peluangnya. Kemudian juga banyak program-program kebaikan yang insya Allah di bulan ini akan kita sajikan bersama-sama ya. Beberapa majelis-majelis ilmu akan kita suburkan insya Allah di Quranic Center yang kita adakan ya, alhamdulillah. Termasuk daurah insya Allah nanti akan kita adakan juga bagi yang dari luar kota ingin bisa silaturahim. Mudah-mudahan Allah permudah kita ya untuk bisa sama-sama datang ke majelis ilmu, ke Quranic Center yang kita sama-sama bangun ya, Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan kita malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.